Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu malam Ahad, malam yang ke-9 dari bulan Jumadil Akhirah 1447 Hijriah, bertepatan dengan 29 November 2025, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat suci Al-Qur'an dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah dengan tema yaitu daurah intensif berkaitan dengan zakat harta. Daurah intensif atau kajian Islam ilmiah intensif berkaitan dengan zakat harta. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat pada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita masuk membicarakan tentang daurah atau seputar zakat harta. Poin yang pertama yang ingin kita bahas adalah yaitu berkaitan dengan pengertian zakat. Apa pengertian zakat? Zakat secara bahasa artinya adalah at-taharah,
atau an-nama atau al-barakah atau al-madah. Kesucian, tambahan, berkah dan pujian. Sebagaimana yang disebutkan di dalam dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan zakat ini secara bahasa seluruhnya dipakai di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, maka kita akan mendapati kata zakat yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Bentar. Kita katakan tadi zakat dibaca atau disebutkan dalam bahasa at-taharah, kesucian, an-nama, tambahan, al-barakah, keberkahan, al-madah, pujian. Ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Athir dalam kitabnya An-Nihayah fi Gharibil Athar. Adapun di dalam istilah syariat, zakat artinya adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala bi ikhraji haqqin wajibin makhsusin syar'an min malin makhsus fi waqtin makhsus li ta'ifatin makhsusah bi syurutin makhsusah. Zakat artinya adalah proses beribadah kepada Allah dengan mengeluarkan harta yang wajib yang telah ditentukan oleh syariat secara khusus. Zakat artinya adalah proses beribadah kepada Allah dengan mengeluarkan harta yang wajib yang ditentukan oleh syariat secara khusus. Pada harta yang khusus, di waktu yang khusus, diberikan kepada kelompok yang khusus dengan syarat-syarat yang khusus. Hartanya khusus, waktunya khusus, diberikan kepada kelompok yang khusus dengan syarat-syarat yang khusus. Itulah zakat. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan bahwa zakat adalah haqqun wajibun fil mal, yaitu sesuatu yang wajib dikeluarkan pada harta. Itu gampangannya gitu. Sesuatu yang wajib dikeluarkan pada harta. Tetapi yang lebih lengkap, at-ta'abbudu lillahi ta'ala bi ikhraji haqqin wajibin makhsusin syar'an. Proses beribadah kepada Allah dengan mengeluarkan harta yang wajib secara syariat dari harta yang khusus di waktu yang khusus, diberikan kepada orang yang khusus dengan syarat-syarat yang khusus. Taib. Kemudian apa perbedaan antara sedekah, infak dan zakat? Apa perbedaan antara sedekah, infak dan zakat? Saya sudah mengirimkan materi ini kepada DKM dan supaya bisa dibagikan kepada para jamaah sekalian sehingga bisa dimaklumi. Ini saya kirimkan yang lebih mungkin ya.
Sebentar. Itu yang terbaru saya kirimkan. Jadi pengertian zakat sudah dibahas. Kemudian yang kedua, perbedaan antara sedekah, nafkah, dan zakat. Perbedaan antara sedekah, nafkah, dan zakat. Sedekah adalah al-'atiyah allati yubtagha biha thawab 'inda Allah. Sedekah adalah pemberian yang berharap pahala dari Allah. Itu arti sedekah. Sedangkan nafkah adalah pemberian yang wajib kepada orang yang di bawah tanggung jawab. Nafkah adalah pemberian yang wajib kepada orang yang di bawah tanggung jawab. Nafkah la takunu illa wajibah. Fa in u'tiyat man la talzamuka nafaqah alaihim fahiya sadaqah. Yang wajib diberikan kepada orang yang di bawah tanggung jawabnya seperti anak, istri, itu adalah yang memberikan kepadanya adalah suami, dan yang diberikan oleh suami itu namanya nafkah. Karena anak dan istri adalah di bawah tanggung jawab suami. Begitu juga orang tua. Ketika orang tua sudah tidak bekerja, tidak menghasilkan penghasilan, maka dia diberikan nafkahnya oleh anaknya. Dan itu adalah sedekah yang wajib, yang di bawah tanggung jawab oleh seorang anak. Begitu juga adik laki-laki, adik perempuan. Apabila adik ini belum baligh, belum bekerja, maka kakaknya memberikan nafkah kepada adiknya. Apabila orang tuanya sudah tidak bekerja lagi. Dan itu adalah sedekah yang wajib dari sang kakak kepada adiknya laki-laki yang belum bekerja dan belum baligh. Kalau sudah baligh, maka tidak wajib lagi sang kakak menafkahi adiknya yang laki-laki. Adapun adik perempuan wajib untuk diberikan nafkah oleh kakaknya jika orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk bekerja dan menafkahi anaknya sampai adik perempuan tersebut menikah. Itu nafkah yang wajib diberikan oleh orang tua kepada anaknya, kepada adik, yang diberikan, wajib diberikan oleh kakaknya kepada adiknya. Itu arti dari nafkah. Adapun arti dari zakat adalah sedekah yang wajib, yang sudah ditentukan syarat-syaratnya dalam agama Islam. Yang sudah ditentukan syarat-syaratnya dalam agama Islam. Itulah bedanya antara sedekah, nafkah, zakat. Adapun hadiah, hadiah ini adalah pemberian atau sedekah kepada seseorang, baik dia sukai, saya ulangi, hadiah adalah pemberian kepada seseorang yang dia sukai. Apakah dia inginkan pahala atau tidak, maka tidak tergantung itu. Hadiah dia berikan kepada orang yang dia sukai. Sedekah, nafkah, zakah, hadiah.
Sedangkan atiyah adalah pemberian kepada orang lain yang dia sukai atau tidak dia sukai. Yang dia sukai atau tidak dia sukai. Nah, itu 5 istilah. Sedekah, nafkah, zakah, hadiah, atiyah. Ada istilah yang keenam, hibah. Hibah. Pemberian kepada orang lain, biasanya kepada orang-orang yang dia sukai dan berharap pahala darinya. Itu perbedaannya. Saya ulangi, sedekah adalah pemberian kepada orang lain berharap pahala dari Allah. Itu adalah sedekah. Nafkah, pemberian yang wajib kepada orang lain berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan kepada yang di bawah tanggung jawabnya. Seperti orang tua memberikan kepada anaknya, suami memberikan kepada nafkah kepada istrinya, kakak memberikan nafkah kepada adiknya laki-laki yang belum baligh, adiknya perempuan yang belum menikah. Yang ketiga, zakat. Zakat adalah sedekah yang wajib. Zakat adalah sedekah yang wajib. Yang keempat, apa lagi? Atiyah, hadiah. Hadiah adalah sedekah diberikan kepada orang yang dicintai. Sedekah diberikan kepada orang yang dicintai. Berharap pahala atau tidak? Hadiah. Yang kelima, atiyah. Sedekah yang diberikan kepada orang yang dicintai atau tidak dicintai. Berharap pahala atau tidak. Yang keenam, hibah. Sedekah yang diberikan kepada orang yang dicintai dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya ini diberikan kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya sebagai hibah. Nah, sekarang poin selanjutnya adalah yaitu tentang zakat. Jenis-jenis zakat ada 4. Yang pertama, zakat hewan. Dalam hal ini adalah kambing, sapi, dan onta. Tapi saya tidak ingin masuk ke dalam itu secara dalam, maka saya sebutkan begitu saja lewat. Yang kedua, zakat biji-bijian dan buah-buahan. Kemudian yang ketiga, zakat emas dan perak. Termasuk di dalamnya uang dan semisalnya. Ini yang akan kita bahas lebih dalam nantinya. Yang keempat, zakat perdagangan. Segala sesuatu yang disiapkan untuk dijadikan sebagai usaha. Ya, dijadikan sebagai usaha. Apa saja yang dijadikan sebagai usaha, maka penghasilannya ada zakatnya. Baik. Selanjutnya yang kita ingin bahas adalah kedudukan zakat dalam Islam. Kedudukan zakat dalam agama Islam sangat tinggi. Yang pertama, zakat rukun ketiga dalam Islam. Zakat disebut sebagai rukun ketiga atau rukun keempat dalam Islam, sesuai dengan hadis riwayat Bukhari Muslim, buniyal Islamu ala khams. Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah,
wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait. Mengucapkan dua kalimat syahadah, rukun yang pertama mendirikan sholat, rukun yang kedua membayar zakat, rukun yang ketiga berpuasa Ramadan, rukun yang keempat. Dalam riwayat yang ada dibalik, ya. Kemudian rukun yang kelima berhaji ke Baitullah. Dan rukun artinya ma la yatimu illa bih. Islam tidak sempurna kecuali dengannya. Maka zakat rukun Islam atau salah satu rukun Islam. Berarti Islam tidak sempurna tanpa zakat bagi siapa yang sudah terkumpul syarat-syaratnya. Kedudukan yang kedua dari zakat adalah zakat digandengkan dengan sholat di dalam Al-Quran sebanyak 26 kali. Zakat digandengkan dengan sholat di dalam Al-Quran sebanyak 26 kali. Kemudian di dalam surat Al-Mu'minun digandengkan zakat dengan sholat sebanyak 1 kali. Berarti 27 kali Allah menggandengkan zakat dengan sholat. Dan ini menunjukkan bagaimana kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh zakat. Az-zakatu qarinatus shalah. Zakat adalah teman gandengannya sholat. Dan sholat mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Sering kita dapati wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kedudukan yang tinggi juga di dalam zakat, atau Rasul SAW lebih tepatnya. Ini yang ketiga. Kedudukan zakat, Rasul SAW merinci penjelasan zakat. Rasul SAW merinci penjelasan zakat. Seperti misalkan tentang zakat buah-buahan. Seperti juga zakat hewan, zakat emas. Semuanya dirinci oleh Allah, oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Ini menunjukkan bahwa zakat mempunyai kedudukan yang tinggi karena dirinci penjelasannya di dalam hadis-hadis yang sahih. Yang keempat, zakat merupakan syariat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Berarti syariat para rasul itu adalah zakat. Sebagaimana dalam surat Al-Anbiya ayat 73. Ketika Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yaqub. Waja'alnahum, kami jadikan mereka, Ibrahim, Ishak, Yaqub, a'immah, pemimpin. Yahduna bi amrina lamma sabab. Yahduna bi amrina. Yaitu menjalankan petunjuk kami. Wa auhayna ilaihim, dan kami berikan wahyu kepada mereka, fi'lal khairat, untuk berbuat baik, wa iqamas salah, wa ita'az zakat, mendirikan sholat, membayar zakat. Ini menunjukkan bahwa sholat, zakat, syariat para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Begitu juga Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Allah mengatakan, wa id akhadna bani Israil alla ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsan. Dan ketika kami ambil dari perjanjian yang kokoh dari Bani Israel, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian, kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, dan ucapkanlah ucapan yang baik. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Ini menunjukkan bahwa
dari zaman dahulu zakat sudah disyariatkan, dan ini menunjukkan kedudukan yang tinggi oleh zakat. Kemudian kedudukan zakat yang lain, Allah memuji orang yang menunaikan zakat. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nur ayat 37. Allah memuji orang yang menunaikan zakat. Rijal disebut oleh Allah sebagai lelaki, orang yang benar-benar pantas dimuliakan. Siapa mereka? La tulhihim tijarah, yang perdagangan mereka tidak melalaikan mereka. Wala bai', jual beli mereka tidak melalaikan mereka. Dari apa? An dzikrillah, dari mendirikan salat, wa iqamis salat, dari berzikir kepada Allah dan mendirikan salat, wa itaiz zakat, dari membayar zakat. Ini pujian dari Allah bagi orang-orang yang tidak lalai bayar zakat. Allah memuji. Yang keenam, Allah mencela orang yang tidak membayar zakat. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Fussilat ayat 6 sampai 7. Wa wailul lil musyrikin. Neraka wail bagi orang-orang yang musyrik. Alladzina la yu'tuna zakah wa hum bil akhirati hum kafirun. Orang-orang yang tidak membayar zakat dan mereka kafir dengan kehidupan akhirat. Ini kedudukan zakat yang keenam. Allah mencela orang yang tidak mau bayar zakat. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Rasul sallallahu alaihi wasallam akan memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Di antaranya hadis riwayat Bukhari Muslim. Beliau bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah." Yang artinya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat 2 kalimat syahadat dan mendirikan salat, membayar zakat. Fa in fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Kalau mereka sudah 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, bayar zakat, tertahan dariku harta dan darah mereka. Harta dan darah mereka suci. Kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, membayar zakat. Berarti pemahamannya, kalau tidak bayar zakat berhak diperangi. Ini menunjukkan keutamaan zakat dalam agama Islam. Bahkan yang kedelapan, yang tidak bayar zakat karena tidak meyakini kewajibannya, kafir. Kalau dia tidak mau bayar zakat dan sebab dia tidak mau bayar zakat tersebut adalah tidak meyakini kewajiban bayar zakat, maka kafir hukumnya. Hal ini dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Di antaranya Imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Man ankara wujubaha faqad kafara illa an yakuna hadits ahdin bil Islam. Siapa yang mengingkari kewajiban zakat, sungguh dia telah kafir. Kecuali orang yang baru masuk Islam, belum paham. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad juga mengatakan, innahu yakfur. Sesungguhnya dia kufur dengan mengingkari kewajiban tidak bayar zakat. Nah, adapun orang yang tidak mau bayar zakat karena malas, dia mengatakan, apa hukum bayar zakat? Wajib. Tapi kenapa nggak bayar zakat? Malas aja. Nah, ini khilaf di antara para ulama. Salah satu pendapat riwayat Imam Ahmad, yakfur, kufur. Ada lagi yang berpendapat tidak kafir. Dan ini pendapat jumhur dan ini yang benar. Orang yang tidak mau bayar zakat, tetapi dia masih mengakui kewajiban zakat, dia malas saja tidak mau bayar zakat, dia bakhil saja tidak mau bayar zakat, maka dia telah melakukan dosa besar, tapi tidak sampai kepada kekufuran. Tidak sampai kepada kekufuran. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan,
salah satu siksa orang yang tidak mau bayar zakat emas dan perak adalah hatta yuqda bainal ibad fayura sabiluh imma ilal jannah wa imma ilal nar. Nanti di hari kiamat dia akan diperlihatkan jalannya yang tidak mau bayar zakat, baik ke surga ataupun ke neraka. Berarti masih ada kesempatan masuk surga, masih ada diampuni dosa oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa yang tidak bayar zakat karena malas tidak kafir. Ini pendapat yang lebih kuat, tidak kafir. Yang kafir tadi adalah yang tidak meyakini kewajiban zakat. Adapun karena malas maka tidak kafir menurut pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam. Kemudian termasuk daripada bahaya tidak mengeluarkan zakat atau kedudukan zakat dalam agama Islam adalah diancam dengan ancaman siksa yang tidak bayar zakat. Bagaimana siksa orang yang tidak bayar zakat? Ini yang ke-9. Ancaman yang sangat pedih menunggu bagi yang tidak mau bayar zakat. Yang pertama yaitu harta-harta yang tidak dizakati akan dijadikan lempengan emas, lempengan api di neraka, kemudian ditempelkan pada dahi, pundak, dan lambung. Saya ulangi, ancaman siksa yang pertama yang tidak mau bayar zakat, harta-harta yang tidak dizakati itu akan dipanaskan di dalam api, menjadi api neraka, dan menjadi lempengan-lempengan api. Lalu ditempelkan di dahi, di pundak, dan di lambung. Bagian-bagian tubuh yang sangat sensitif dengan panas. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 34-35. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak membayar zakatnya di jalan Allah, maka ancam kepada mereka siksa yang pedih. Bagaimana siksanya? Pada hari itu kelak dipanaskan di atasnya di dalam neraka jahanam. Itu di atasnya pada harta-harta tersebut di dalam neraka jahanam. Lalu ditempelkan di dahi, kemudian di pundak, kemudian di lambung dan di pundak. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah yang kalian simpan untuk diri kalian. Rasakan itu. Fadzuqu bima kuntum taknizun. Rasakan apa yang sudah kalian sembunyikan. Tidak mau bayar zakat. Itu siksa yang pertama bagi orang yang tidak mau bayar zakat. Siksa yang kedua adalah dia akan dimakan oleh hartanya yang berubah menjadi seekor ular yang penuh dengan bisa. Dia akan dimakan oleh hartanya yang berubah menjadi seekor ular yang penuh dengan bisa. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, wala sahibu malin la yuaddi zakatahu illa tahawwala yaumal qiyamah syuja'an aqra. Tidaklah orang yang punya harta tidak menunaikan zakatnya, melainkan hartanya pada hari kiamat akan berubah menjadi syuja'an aqra. Syuja' aqra itu adalah dijelaskan oleh para ulama, di antaranya dalam Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Baghawi, al-hayyah adz-dzakar, yaitu ular jantan. Al-aqra artinya alladzi hasara asy-sya'r an ra'sihi min kathrati summi, yang mana kepalanya itu licin botak karena saking banyaknya bisa di mulutnya. Itu namanya syuja' aqra. Jadi hartanya nanti berubah menjadi syuja' aqra. Syuja' adalah ular jantan
yang mana ularnya ini dia botak karena saking banyaknya bisa racun yang ada di mulutnya. Kemudian di dalam riwayat yang lain, walahu zabibatan, dan dia mempunyai az-zabibah, artinya an-nuqtah as-sauda fawqa ainai. Dia mempunyai 2 noktah hitam, 2 titik hitam di atas matanya. Para ulama di antaranya Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarhus Sunnah, ular yang sejenis demikian awhasyu ma yakunu minal hayyat wa akhbath, yaitu ular yang paling buas dan paling buruk. Ular yang paling buas dan paling buruk. Ini namanya syuja' aqra lahu zabibatan. Bagaimana dia berlaku nanti pada hari kiamat? Yatba'u sahibah haitsu ma dhahaba wa huwa yafirru. Ular itu akan mengikuti yang tidak mau bayar zakat ini, kemana dia pergi. Dan orang ini berlari dari ular tersebut. Kemudian ada suara berkata, "Hadza maluka alladzi kunta tadkhaluhu." Ini hartamu yang engkau dahulu di dunia bakhil terhadapnya. Fa idza ra'a annahu la budda minhu an adkhala yadahu fihi. Kalau dia sudah terdesak, maka dia harus memasukkan tangannya ke dalam mulut tersebut. Fa ja'ala yaqdhumuha kama yaqdhumul fah. Maka akhirnya dia melumatnya sebagaimana dia melumat anak sapi. Berarti ularnya besar, bisa melumat anak sapi. Di dalam riwayat Abu Hurairah, man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatah muthila lahu yaumal qiyamah syuja'an aqra lahu zabibatan yatuquhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang Allah berikan harta lalu dia tidak menunaikan zakatnya, maka dimisalkan atau dibuatkan untuknya pada hari kiamat ular aqra yang tadi botak, mempunyai 2 titik, yutawiquhu yaumal qiyamah, dia akan melilitnya pada hari kiamat. Thumma ya'khudhu bilahzamatayhi, yakni bishidqai, thumma yaqulu ana malik ana kanzu. Lalu dia melumatnya, kemudian dia katakan, aku hartamu, aku adalah harta simpananmu. Kemudian ia membaca ayat, wala yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadli huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhlu yaumil qiyamah walillahi mirathus samawati wal ardi wallahu bima ta'malun khabir. Dan janganlah sekali-kali orang yang bakhil dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, itu lebih baik bagi mereka. Ingat tuh, yang bakhil-bakhil bukan malah kebaikan, tetapi itu adalah keburukan bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhil, mereka akan dililit dengan apa yang mereka bakhilkan tersebut, yaitu ular tadi pada hari kiamat. Dan Allah memiliki harta warisan pada langit dan bumi, dan Allah mengetahui apa yang telah mereka lakukan. Nah, ini ancaman siksa bagi orang yang tidak mau bayar zakat. Dari situ kita mengetahui kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh zakat. Yang ke-10 yang terakhir, pemimpin yang berwenang, di antaranya pemerintah, dan saya berharap ini terjadi di Indonesia, diperbolehkan memberikan sanksi kepada yang tidak mau bayar zakat. Ini lebih afdal di syar'i dibandingkan mengambil pajak. Ya, dibandingkan mengambil pajak. Yang subhanallah, saya pernah dengar sebuah kasus, ada orang punya harta pada saham di Arab Saudi. Kemudian dia bertanya kepada Syekh, saya punya saham, apakah saya wajib zakat pada saham saya? Maka kata Syekh, lihat, yang bagusnya negara Arab Saudi, jika saham itu kamu beli dari negeri ini, maka tidak wajib atasmu zakat. Kenapa? Karena setiap saham di negeri ini
secara otomatis pemerintah sudah mengambil zakatnya dari perusahaan yang memiliki saham tersebut. Ini salah satu pemasukan negara, pemasukan untuk negara. Ya. Dan kalau itu dikerjakan di Indonesia, masya Allah luar biasa. Diaktifkan lagi bagian-bagian pembayaran zakat dan diatur dengan sedemikian rupa sehingga tidak ada korupsi dalam pembagian zakat tersebut. Insya Allah tidak akan ada yang miskin. Ya. Nah, kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, manfaat dan kebaikan zakat di dunia. Apa manfaat zakat di dunia? Yang pertama, membiasakan seseorang bersikap dermawan dan menjauhkan dari sikap kikir. Sebagaimana yang disebutkan tadi dalam surat Ali Imran ayat 180. Orang kalau bayar zakat itu terbiasa dermawan dan jauh dari sifat kikir. Dan ingat para ikhwah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, as-sadaqah burhan. Sedekah termasuk dalamnya zakat itu adalah bukti iman. Ya. Orang dermawan itu bukti bahwa dia beriman lebih daripada yang tidak dermawan. Kemudian ingat lagi bahwa kikir, bakhil, pelit, ya, pemalar, engken itu tidak berkumpul di dalam hati seorang beriman. Saya pernah dengar Syekh saya, Fadilat Syekh Profesor Dr. Saleh bin Abdul Aziz Sindi rahimahullah, beliau mengatakan, al-qalbu la yajtami'u fihi asy-syai'u wa didduh. Qalbu tidak terkumpul di dalamnya sesuatu dan kebalikannya. Itu enggak mungkin. Termasuk yang tidak pernah terkumpul dalam qalbu al-iman wasyuh, keimanan dan sikap bakhil. Jangan ngaku beriman kalau bakhil. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yajtami'u fi qalbil 'abdi asy-syuh wal imanu abadan. Tidak akan terkumpul di dalam qalbu seorang hamba sifat kikir, bakhil, pelit, engken, pemalar dengan iman selamanya. Maka faidah dan hikmah zakat di dunia membiasakan untuk bersikap dermawan. Dan bersikap dermawan itu mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau mempunyai gelar kana la yaruddu syai'an. Nabi itu punya gelar la yaruddu syai'an, tidak menolak orang yang minta sama sekali. Tidak pernah nolak. Apapun yang diminta dari beliau, beliau akan kasih. Tidak akan pernah menolak orang yang minta. Tidak akan pernah menolak orang yang minta. Dan ini sangat sulit. Suatu ketika beliau pakai surbannya ditenun khusus oleh perempuan, hadiah untuk beliau secara khusus, dipakai pertama kali, dan itu pun satu-satunya digunakan untuk menyambut tamu. Ada seorang sahabat datang dan berkata, ya Rasulullah, ma ahsana thiyabak. Wahai Rasulullah, surbanmu bagus. Itu langsung dikasih oleh Rasulullah SAW. La yaduddu syai'an. Sampai sahabat yang lain marah. Ma ahsana fi'lak. Bagus ya kelakuan nikah. Laqad alimta anna Rasulullah SAW la yaruddu syai'an. Sungguh engkau sudah tahu Rasulullah SAW tidak pernah menolak orang yang minta-minta. Kata sahabat tersebut, saya tidak minta untuk saya, tetapi saya minta untuk mengkafani jenazah saya. Dan akhirnya orang tersebut meninggal dan dikafani dengan surban dari Rasulullah SAW yang pernah mengenai kulit tubuh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau seandainya ada sekarang pian pakai HP bagus, gitu. Kemudian yang dihiga bagus HP, nah itu sunnahnya bari. Ibu-ibu pakai tas branded ke pengajian, bagus pinanya tas piancil. Nah itu dikasih itu.
Sunnahnya begitu. Ustadz HP pian 2 bagus sebenarnya. Baik. Sudah azan? Baik, kita azan dulu. Ini mohon maaf nanti mungkin lama ya. Jadi yang belum makan, sabar ya. Makan sabar. Sekali-sekali lapar lah gitu. Karena ini lama, mudah-mudahan bermanfaat. Ini bagusnya sebenarnya jam 9 pagi. Cuma di Samarinda ini jam 9 pagi keadaan orangnya tahu guringan kah, mana kah. Saya ngadakan kajian jam 9 pagi di Bontang, di mana itu ada aja peminatnya dan ramai saja. Tapi kalau di Samarinda kan ada guringan gini. Tapi yang jelas bersabar, mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kajian ini. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wa sallam, alhamdulillahirabbil alamin.